Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan studi kasus pengaruh citra merek terhadap produk Danes Kitchen. Dengan anggota kelompoknya, yang pertama ada Isri Nawati, kedua ada Maya Mareta, ketiga Tamara Pidianingrum, dan keempat Rindrin Putri Apriani. Untuk bab yang pertama akan dibacakan oleh Maya Mareta. Latar belakang. Latar belakang. Ini yang makin canggih dengan makin bertambah bisnis, ingin memenangkan pasar harus memperhatikan dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat dan pemahaman yang terjadi di lingkungan pemasaran. Perusahaan harus memahami, memperhatikan, dan menanggapi dengan cepat perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen untuk dapat menunjang persaingan yang ketat tersebut. Di pasaran banyak sekali orang yang memperdagangkan jenis produk yang sama. Maka dari itu, citra merek sangat diperlukan untuk membedakan suatu produk. Perusahaan yang memiliki citra merek, maka perusahaannya akan bertahan dalam persaingan yang amat ketat. Meskipun banyak perusahaan yang menghasilkan produk sejenis, konsumen yang loyal pada satu merek dapat membedakan. Hal itu menjadi salah satu keuntungan perusahaan untuk memperkecil persaingan. Tujuan yang pertama, mengetahui pengaruh citra merek terhadap kualitas suatu produk. Kedua, untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap minat beli konsumen. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap kenaikan penjualan produk. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh citra merek terhadap kualitas produk yang ditawarkan oleh Danes Kitchen. Yang kedua, apakah citra merek mampu meningkatkan minat beli konsumen pada produk Danes Kitchen? Yang ketiga, sejauh mana citra merek berkontribusi terhadap peningkatan berkontribusi terhadap peningkatan jualan produk Danes Kitchen. Manfaat yang pertama, menambah wawasan dan pemahaman. Peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran citra merek dalam mempengaruhi kualitas produk, minat beli konsumen, dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, sebagai referensi ilmiah. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan kajian akademis atau penelitian lanjutan yang terkait dengan pemasaran, khususnya tentang citra merek. Tiga, pengaplikasian konsep pemasaran. Penelitian dapat memahami bagaimana teori pemasaran diterapkan dalam situasi nyata, khususnya pada bisnis kuliner seperti daerah Danes Kitchen. Selanjutnya, untuk ruang lingkupnya, citra merek dibangun berdasarkan kesan, pemikiran, ataupun pengalaman yang dialami seseorang terhadap merek yang pada akhirnya akan membentuk sikap terhadap merek yang bersangkutan. Citra merek adalah seperangkat asosiasi unik yang ingin diciptakan atau dipelihara oleh pemasar. Asosiasi itu menyatakan apa sesungguhnya merek dan apa yang dijanjikan kepada konsumen. Danes Kitchen merupakan salah satu usaha milik seseorang di Tangerang Selatan yang bergerak di bidang kuliner. Produk yang dijual diantaranya ada berbagai macam spaghetti, makaroni skutel, asinan, dan minuman dengan berbagai rasa. Saat ini, Danes Kitchen belum mempunyai toko khusus untuk memasarkan produknya. Sementara, Danes Kitchen melakukan produksi serta berjualan di rumah dan mengikuti bazar-bazar terdekat, serta memanfaatkan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram sebagai media pemasarannya. Brand image atau merek itu sangat berpengaruh terhadap kualitas produk yang dijual oleh Danes Kitchen. Karena brand image memberikan citra positif serta dianggap sebagai persepsi yang muncul di benak konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Brand image atau merek sangat berpengaruh terhadap kualitas produk yang dijual oleh Danes Kitchen. Karena brand image memberikan citra positif serta dianggap sebagai persepsi yang muncul di benak konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Berikut adalah beberapa pengaruh yang dirasakan oleh Danes Kitchen setelah memberikan merek pada produknya. Yang pertama, produk Danes Kitchen dilirik oleh salah satu toko di Bandara Soekarno-Hatta yang diajak bekerja sama. Salah satu keuntungan dari sebuah merek
pada produk, yaitu adanya kemungkinan produk yang dijual dilirik oleh beberapa perusahaan besar untuk diajak bekerja sama. Kedua, Dennis Kitchen mulai memanfaatkan e-commerce GoFood sebagai media pemasarannya. Dan ketiga, harga produk yang dijual menjadi naik karena kualitas merek itu sendiri. Kualitas suatu produk yang menggunakan merek dengan yang tidak menggunakan merek itu jelas akan terlihat berbeda. Produk yang menggunakan merek tentunya akan terlihat lebih unggul oleh konsumen. Yang keempat, konsumen menjadi semakin bertambah dan dari sebelum memakainya merek. Kadang orang itu akan ragu ketika membeli suatu produk yang tidak bermerek. Namun dengan adanya merek, orang pun akan lebih yakin membeli produk kita serta mengenal produk kita dari sebuah merek yang kita terapkan. Setelah peneliti melakukan beberapa penelitian, terjadi gap research yang dihasilkan oleh peneliti terdahulu. Salah satunya menurut Ninda Fauzia dan Danan Abdul Aziz, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan suatu produk. Sedangkan menurut Dwiki Disastra dan Dian Novita Jailani, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan suatu produk. Selanjutnya bab 2 pelaksanaan. Studi kasus. Yang pertama kasus. Jadi Dennis Kitchen adalah sebuah usaha kuliner di Tangerang Selatan yang menawarkan produk makanan seperti spaghetti, makaroni skutel, asinan, dan berbagai macam minuman. Bisnis ini belum memiliki toko fisik, tetapi mengandalkan pemasaran melalui media sosial, e-commerce, serta bazar-bazar lokal. Dengan membangun citra merek, Dennis Kitchen ini berhasil menarik perhatian mitra bisnis seperti toko di Bandara Soekarno-Hatta, sehingga meningkatkan harga jual produk serta memperluas basis konsumennya. Yang kedua, fokus studi. Yang pertama, ini dampak citra merek terhadap penerimaan pasar seperti peningkatan penjualan, minat beli konsumen, dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, strategi pemasaran yang efektif untuk mengoptimalkan citra merek melalui berbagai platform pemasaran. Selanjutnya, analisis. Pengaruh citra merek ini memberikan identitas yang unik bagi produk Dennis Kitchen, memungkinkan konsumen untuk lebih percaya diri dan memilih produk tersebut. Dengan citra merek yang positif, ini Dennis Kitchen mampu yang pertama meningkatkan daya tarik produk sehingga dilirik oleh mitra potensial. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mendapatkan loyalitas pelanggan melalui asosiasi positif terhadap merek. Selanjutnya bab 3. Penutup. Yang pertama kesimpulan. Dari kesimpulan ini, citra merek brand image sangat berpengaruh terhadap penjualan dan kualitas suatu produk. Sehingga keputusan Dennis Kitchen menggunakan citra merek sebagai salah satu strategi pemasarannya sudah tepat. Selain itu, brand image pada produk Dennis Kitchen dipengaruhi oleh pengaruh cita rasa dan proses pengolahan. Apabila brand image baik, maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Brand image digambarkan sebagai citra merek sebagai persepsi yang ada di benak konsumen. Namun, generasi muda saat ini cenderung lebih memilih jajanan modern daripada makanan tradisional. Upaya peningkatan brand image dapat dilakukan dengan meningkatkan promosi dan produk value agar tercipta loyalitas pelanggan. Untuk yang terakhir, saran. Saran ini diharapkan pihak perusahaan dapat mempertahankan serta meningkatkan mutu dari kualitas produk, karena variabel kualitas produk mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi loyalitas merek. Sekian presentasi dari kelompok 3. Untuk kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.